Yang saya hormati para wakil rektor, para dekan, para kaprodi, kemudian Bapak Ibu dosen tetap maupun dosen tidak tetap Universitas Muda Lampung yang sudah hadir. Alhamdulillah pada hari ini kita mendapat tamu agung untuk memberikan penjelasan kepada kita ya tentang bagaimana sebetulnya kita memahami seluk-beluk tentang pembelajaran daring ini. Nah, kita Bapak Ibu Universitas Muda Lampung ini sejak bulan Maret yang lalu kita sudah melaksanakan pembelajaran daring atau online learning. Nah, kita melakukan pembelajaran daring ini karena adanya musibah di Indonesia ini. Jadi kita memiliki musibah besar, yaitu sampai sekarang pandemi COVID-19 masih merajalela di Indonesia ini, bahkan angkanya masih sangat tinggi di beberapa daerah, tapi kalau untuk di Lampung, alhamdulillah bisa dikendalikan begitu. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kita suka tidak suka, mau tidak mau, harus melaksanakan kuliah daring. Bapak dan Ibu tidak perlu datang ke kampus kan selama ini. Bapak dan Ibu melaksanakan kuliah daringnya melalui work from home. Begitu juga mahasiswanya tidak datang ke kampus, mereka kuliahnya di rumah. Nah, ini sudah kita lakukan dan kita juga insya Allah hari Senin depan ini akan melaksanakan UAS-nya, ujian akhir semester, juga dengan menggunakan daring, aplikasi UAS daring. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, karena ini kita kemarin sudah mendapat juga kebijakan dari Pak Menteri, itu bahwa kuliah daring di perguruan tinggi itu masih tetap dilaksanakan hingga bulan Desember yang akan datang. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, kami sebetulnya ini saya juga sedang rapat dengan Aptisi. Saya juga tadi barusan saja menyampaikan kepada pengurus Aptisi agar semua perguruan tinggi yang ada di Lampung ini bisa untuk diberikan ya kesempatan ataupun peluang untuk bisa kuliah new normal gitu. Jadi nanti bisa sebagian kita lakukan daring, sebagian tatap muka. Dan bahkan tidak harus ramai-ramai kuliahnya, bisa jadi kita beri sip-sipan, ada yang menggunakan daring dan ada yang menggunakan tatap muka. Dan bisa ini apa misalnya itu bisa bergantian harinya. Dan kita tetap menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan ya panduan dari new normal. Nah, namun kita akan menunggu payungnya, payung hukumnya, sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan itu. Semua perguruan tinggi di Lampung ini harapan kita bisa melaksanakan hal seperti itu. Nah, namun perlu kita ketahui, kita ini sebetulnya memang hidup di era revolusi industri 4.0, mau tidak mau, Bapak Ibu dosen, suka tidak suka, kita memang harus menguasai teknologi informasi. Oleh sebab itu, sebetulnya kita ambil hikmahnya sekarang ini. Bapak dan Ibu tadinya tidak familiar dengan kuliah daring, terpaksa harus melaksanakannya. Meskipun pada semester yang lalu ini, yang sedang berjalan ini, Bapak dan Ibu masih diberi ya kebebasan sedikit, masih diberi kelonggaran untuk melaksanakan kuliah daringnya disesuaikan dengan cara Bapak Ibu masing-masing. Ada yang melalui Zoom, ada yang melalui Google Meet, melalui Google Classroom, melalui YouTube, melalui WA Group, dan lain sebagainya. Silakan saja, yang penting tidak membuat mahasiswa kita kehilangan materi yang seharusnya diterimanya dan tidak membuat mahasiswa kita itu tidak memiliki pengalaman dalam belajar begitu. Sehingga Bapak dan Ibu, untuk tahun ini, tahun akademik 2020-2021, nah ini
pimpinan universitas sudah merencanakan bahwa seluruh dosen Universitas Muhammadiyah Lampung ini harus menguasai kuliah daring ini. Dan kita akan melaksanakan pelatihan SPADA ya Bu Ani, itu nanti yang akan dilatih oleh Pak Rangga dan teman-teman, karena kita sebetulnya sudah 2 kali pelatihan SPADA itu. Nah, di SPADA itulah sebetulnya kita banyak memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa kita, karena tidak harus selalu menggunakan Zoom, tidak harus selalu menggunakan Google Meeting, tapi memang sudah berupa satu paket, satu modul di sana yang di dalamnya itu sudah ada RPS-nya, sudah ada materi presentasinya, sudah ada videonya, sudah ada artikel yang bisa mereka download dan lain sebagainya yang bisa mereka pelajari kapan saja, di mana saja. Itu. Dan mereka mau belajar di tengah malam hari juga silakan intinya. Nah, kalau kita sudah menggunakan SPADA itu. Begitu. Nah, begitu juga dengan untuk tatap muka secara daringnya juga kita bisa mengaturnya. Ya, bagi yang tidak bisa mengikuti tatap muka secara daring, mereka bisa menonton YouTube-nya. Nah, ini yang harus kita lakukan karena kita harus berinovasi terus kalau kita tidak mau ketinggalan Bapak dan Ibu. Apalagi zaman sekarang ini ternyata gedung tidak penting lagi. Yang penting itu ada bagaimana kita bisa mengubah kehidupan kampus itu menjadi kehidupan yang berbasis IT gitu. Oleh sebab itu, kampus-kampus besar sekarang ini sebetulnya mereka pun sudah mulai untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya Bu Kusrini ya. Oleh sebab itu mohon kiranya nanti Bu Kusrini dan Pak Rangga bisa memberikan ya paling tidak best practice-nya bagaimana sebetulnya kita melaksanakan pembelajaran daring ini yang lebih berkualitas, lebih efektif, yang bermutu tentunya, sehingga nanti mahasiswa kita senang dengan pembelajaran daring. Dan bahkan nanti dengan mereka kita berikan pembelajaran daring ini, mereka sebetulnya akan tambah semangat belajarnya. Tapi kalau untuk sekarang ini, banyak mahasiswa yang merasa jenuh dengan pembelajaran daring, karena kita belum mengetahui mungkin cara-caranya, belum mengetahui sebetulnya rumus apa yang harus kita gunakan, sehingga mahasiswa kita sangat menyenangi pembelajaran daring tersebut. Berarti kita memang harus berinovasi Bapak dan Ibu. Jadi saya berharap kepada Dekan, Kaprodi, mohon kiranya seluruh dosennya untuk mampu menyiapkan diri untuk pembelajaran daring pada tahun akademik 2020-2021. Karena kita juga, selain kita memang kalau nanti kita diizinkan untuk perkuliahan new normal, kita masih tetap menggunakan pembelajaran daring juga. Ya, jadi bisa 50-50 atau ya sebaliknya. Saya kira itu, mohon sekali lagi kiranya Bapak Ibu dosen tidak meninggalkan tempat nantinya, dan kita simak baik-baik apa yang disampaikan oleh pembicara, yang mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai persiapan kita untuk nanti mengikuti pelatihan tentang SPADA ini nanti, sehingga betul-betul kita siap untuk memberikan pembelajaran daring kepada mahasiswa pada tahun akademik 2020-2021. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ini atas kesempatan yang luar bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu ini ya, dengan Pak Rektor dan juga jajarannya ini di Universitas Muhammadiyah Lampung. Saya, mertua saya di Lampung Pak, jadi kadang juga saya main ke sana, tapi ini karena
COVID ini jadi harus menahan diri ya. Hanya jauh-jauhan. Oke, baik. Sehari-hari saya di Amikom, Pak. Saya kebetulan diamanai untuk mengelola pasca sarjana di Universitas Amikom Jogja. Dan juga saya berada di Aptikom. Aptikom itu Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer, Pak. Di sana ada bidang yang mengelola PJJ dan MOOC. Kebetulan saya diamanai untuk menjadi koordinator bidang tersebut. Nah, di sana saya bersama dengan Pak Rangga, kemudian juga yang sudah hadir di sini ada Pak Nurul, ada Bu Nina, ini sudah hadir di sini bersama dengan kita ya teman-teman yang dari Aptikom. Baik, izinkan saya cerita sedikit ini Pak, tadi Pak Rektor sudah cerita banyak bahwa pandemi COVID-19 itu sudah menjadi the big disruptor of the century gitu ya, tidak hanya di Indonesia tapi dimanapun begitu. Ini yang disampaikan oleh Prof. Nizam gitu, dan ini memang kita rasakan ya bahwa PJJ pendidikan jarak jauh daring itu sudah mulai dari tahun 84 diinisiasi, sudah banyak peraturan yang ada, namun bisa dibilang jalannya terseok-seok ya, kayaknya kayak gak menarik begitu. Mungkin saya masuk terpaksa harus tertarik ke sana karena kebetulan di pasca sarjana Amikom itu Pak, kami punya program studi PJJ. Jadi kami punya satu program studi, memang izinnya itu adalah PJJ, sehingga mau nggak mau saya harus suka dengan itu. Tapi mungkin yang lain masih menjadi pilihan, apakah kita akan melakukan PJJ atau tidak. Tapi dengan COVID-19 ini jadi nggak ada tawar-menawar lagi ya Pak, mau nggak mau harus melakukan itu. Nah, kemudian ini saya kutip dari slide-nya Prof. Nizam yang kemarin disampaikan di 15 Juni itu ya, tentang pembelajaran dari rumah begitu ya, pembelajaran teori itu dengan daring semuanya begitu, layanan administrasi itu dari daring. Ini adalah salah satu cara kita bertahan dalam kondisi ini ya, mau nggak mau kita melakukan itu. Bimbingan mahasiswa dengan daring, wisuda pun itu dengan daring begitu ya, dan tugas sebisa mungkin dialihkan dengan daring. Kalau nggak bisa, tadi seperti disampaikan Pak Rektor, mungkin ada mahasiswa yang secara bergantian itu ke kampus ya dengan memperhatikan protokol kesehatan ya. Penilaian sekarang skripsi, tesis, disertasi sudah menggunakan daring ya. Jadi segala sesuatunya yang selama ini agak tabu, agak sulit begitu ya, jadi menjadi terbiasa kita lakukan dengan daring ini. Dia kan cuma satu. Mungkin perlu diketahui peraturan-peraturan yang terkait dengan ini Bapak Ibu ya, sebelum adanya COVID ini kita sudah punya beberapa permen ya, mulai dari Permendikbud nomor 109 tahun 2013 itu tentang PJJ ya Bapak Ibu, kemudian diperbarui nomor 51 tahun 2018, lalu yang baru-baru ini nomor 7 tahun 2020 ya, 2020. Ini di sana disebutkan nomor 3 ya, nomor 3 tahun 2020 disebutkan tentang standar nasional pendidikan tinggi yang salah satunya bagaimana cara membuka prodi juga ya, bagaimana cara menjalankan dari ini tentang pendidikan jarak jauh. Di sana disebutkan bahwa PJJ itu bisa berupa universitas, bisa berupa program studi, bisa berupa mata kuliah begitu ya Bapak Ibu, yang kita kenal dengan istilah blended learning ya. Kalau untuk program studi itu syaratnya adalah kita sudah punya program studi reguler dengan akreditasi A, maka kita bisa mengusulkan untuk memiliki program studi PJJ dengan full online. Sedangkan program studi yang belum A dan ingin melaksanakan daring PJJ itu diizinkan, dibolehkan dengan maksimal sebanyak 50% dari jumlah mata kuliahnya atau jumlah pertemuannya atau apa, karena ini tidak ada aturan vertikal horizontalnya, tetapi jumlah akumulasinya adalah tidak boleh lebih dari 50%. Bu Rini, maaf, Bu Rini, ini rupanya tadi Mas Juli menjadikan Ibu host, jadi co-hostnya malah nggak ada. Oke. Mohon saya Ani Nurhayati bisa dijadikan co-host. Ya, baik. Sebentar. Partisipan, kemudian Ibu Ani ya? Iya, betul. Make host. Yes. Oke.
Sudah? Oke. Iya, makasih. Ya. Slide saya masih kelihatan, Bu? Masih. Ya, oke, berarti aman ya. Oke, baik. Tadi kita diskusi terkait dengan PJJ. Kalau yang full online, kita harus punya program studi PJJ ya. Berizin kita mengusulkan ke melalui Silemkerma itu. Tapi kalau kita nggak memiliki izin prodi, kita masih bisa menyelenggarakan PJJ dengan jumlah maksimal 50%. Nah, 50% ini bisa diselenggarakan internal oleh perguruan tingginya, atau bisa istilahnya itu belanja ya Bapak Ibu, bisa belanja ke tempat lain ya, baik itu belanja dari Coursera, mau belanja dari perguruan tinggi lain ya, atau bekerjasama dengan Aktikom. Kita juga Aktikom menyediakan namanya MOOC ya, Massive Open Online Course, itu untuk membantu teman-teman yang masih kesulitan di dalam menyediakan sumber daya daring ini Bapak Ibu ya. Untuk melaksanakan pembelajaran daring ini kan bagi sebagian perguruan tinggi mungkin sederhana, tapi bagi perguruan tinggi lain yang belum siap, tentu ini menjadi masalah tersendiri karena harus ada infrastrukturnya, ya. Kemudian juga harus ada sumber daya dosennya yang mumpuni, begitu yang terkait dengan itu, sehingga ini barangkali ada yang merasa kesulitan. Dosennya mampu tidak melaksanakan transfer knowledge menggunakan model daring ini. Nah, ini yang kemudian kita inisiasi. Gimana caranya kita bisa sharing? Ya, ini kita buat namanya MOOC itu ya. Nah, ini terkait apa saja tuh yang harus disiapkan, ini garis besarnya oleh Pak Nizam ini sudah disampaikan. Kita harus ada perbaikan penguatan infrastruktur. Ya, namanya kita mau daring, koneksi internet itu menjadi wajib begitu ya Bapak Ibu, harus bisa mengakses. Walaupun kita tidak bisa menuntut 24 jam ya. Saya sendiri kadang ngajar, aduh ini pas dibutuhkan kok ya pas lelet, pas hilang begitu kan. Ada mahasiswa yang mungkin WA saya, Bu ini saya baru bisa dapat koneksi ya, harus naik dulu ke puncak gunung karena saya pulang kampung ini nggak bisa dapat koneksi, jadi nggak bisa mengikuti yang sinkronus. Bagaimana caranya? Nah kayak gini nih harus kita sikapi dengan baik gitu. Nah maka bagi perguruan tinggi yang masih belum siap dengan cara seperti ini, Aktikom nanti akan siap membantu Pak. Membantunya itu baik penyediaan infrastruktur, penyediaan materi, kemudian bagi yang infrastruktur kami sudah punya Bu, ya. Kemudian yang kami perlukan adalah pendampingan bagi dosennya supaya bisa melaksanakan daring ini. Kita siapkan tim untuk itu, ya. Ini penyegaran dosen dan pendik untuk penggunaan teknologi pembelajaran ya, LMS ya. Bagaimana menyusun RPS-nya karena pasti akan berbeda nih cara pembelajarannya dengan tatap muka langsung dengan model online. Ini harus dilakukan dengan cara berbeda supaya capaian pembelajarannya sama atau bahkan lebih ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor bahwa ini jadi sudah ada panduan bahwa mau nggak mau kita harus melakukan daring begitu kan. Tahun akademik pendidikan tinggi 2020-2021 ini kata Mas Menteri ya, akan tetap dimulai bulan Agustus ya. Kemudian tahun akademik keagamaan dimulai September, tetapi bukan berarti ini kita masuk kampus begitu kan. Semua zona wajib melaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori. Wajib Bapak Ibu, berarti kita nggak punya pilihan nih. Ya, beliau sudah mengatakan wajib begitu. Kalau kemarin kita khawatir, boleh nggak ya PJJ itu? Nah sekarang tuh kita disuruh ya berarti kan mau nggak mau kita harus melakukan begitu ya. Oke, nah yang praktek ini praktek masih dibolehkan ya, sedapat mungkin dilakukan dengan daring, tapi artinya masih bolehlah kalau memang ini tidak bisa ada memang materi-materi praktek yang harus kita bersentuhan langsung begitu. Nah, tetapi ini diatur dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, Bapak Ibu, apa toh yang disiapkan di Aktikom ya, di kita Asosiasi Perguruan Tinggi Bidang Komputer Bapak Ibu, kita ingin membantu tidak hanya perguruan tinggi komputer, tetapi karena kita merasa bertanggung jawab nih ya, bidang kita adalah komputer, sehingga nanti bidang-bidang lain yang memerlukan tentu juga harus kita support. Nah, ini ada empat hal yang kita share di sana, Bapak Ibu. Yang pertama itu namanya open
content, kemudian ada open courseware, ya ini ada di slide bagian depan ya. Ada open content, ada open courseware, ada open education, dan certified open education. Yang open content, open courseware itu sifatnya free Bapak Ibu, ya. Itu kita menyiapkan materi, siapapun boleh bersedekah di situ, termasuk Bapak Ibu. Kalau punya konten, karena ini kita bidangnya informatika, Bapak Ibu punya konten informatika, mau menyumbang di sana kita siap, kita terima, kemudian bisa diakses oleh siapa saja free, ya. Itu untuk open content dan open courseware. Bapak Ibu yang ingin belajar materi-materi untuk pengayaan, di-share kepada mahasiswa, tidak masalah, ya. Kemudian kalau seperti ini sifatnya tidak ada ikatan, ya, tidak ada ikatan, artinya Bapak Ibu mahasiswanya juga nggak perlu membayar, tetapi kami juga tidak bertanggung jawab untuk memberikan nilai, ya. Jadi melihat saja pelajari di situ, tetapi kita tidak memberikan evaluasi, tidak memberikan nilai. Jika Bapak Ibu mahasiswanya menghendaki, oh ini ada evaluasinya, ada nilainya, ada sertifikatnya, yang nantinya bisa digunakan untuk klaim nilai ke perguruan tinggi, maka nanti bisa kami ikutkan di namanya open education Bapak Ibu, ya. Nanti akan kami jelaskan. Lalu ada certified open education. Apa itu certified open education? Ini digunakan untuk materi-materi yang nanti mendapatkan sertifikasi profesi Bapak Ibu dari LSP yang pakai sertifikat lambang Garuda, ya. Nah, ini kita siapkan untuk itu. Jadi ada 4 hal yang kita siapkan di MOOC Aptikom, ya. Ada open courseware, ada open content, kemudian ini adalah contohnya open courseware. Ini sudah ada banyak mata kuliah, nanti Bapak Ibu kalau berkenan bisa mengunjungi di mooc.aptikom.org.id. Kemudian ini contoh yang open content, ya. Lalu untuk yang open certified, ini kebetulan certified open courseware-nya ini masih kami proses Bapak Ibu sehingga belum kita launching. Nah, yang sudah kita siapkan ini adalah yang open education. Apa sih open education ini? Mungkin saya akan share di sini, mudah-mudahan bisa. Show share computer sound. Oke, saya coba. Untuk dia mendapat Suaranya kedengeran Bapak dari video tadi? Oke, ini adalah materi yang disampaikan diskusinya antara Prof. Eko Indrajit, ya, Prof. Uco, ya, Prof. Zainal Hasibuan, kemudian Prof. Marsudi dan juga Prof. Nizam, ya, PLT Dirjen Dikti kita, yang membahas tentang MOOC. MOOC itu apa sih, ya? Open education yang tadi saya sampaikan itu apa? Ini mungkin mohon izin saya putar sekitar 1 menitan, ya, yang disampaikan. untuk dia mendapatkan sertifikat dari MOOC-nya, yang MOOC ini tidak boleh dia mengeluarkan SKS, dia mengeluarkan sertifikat kayak KRS-nya kita lah gitu, Prof. Eko, yang mengatakan bahwa Prof. Eko sudah mengikuti semua sesi yang disediakan, tugas-tugasnya semuanya sudah bernilai baik dan dinilai katakanlah dapat A. Nah, Prof. Eko dikasih tuh KRS, dapat A-nya tadi, mata kuliah Artificial Intelligence. Nah, itu nanti ada lambangnya, ada namanya segala macam, itulah yang berbayar, Prof. Eko. Tapi kalau kita mau ngambil aja seperti open courseware tadi, nggak bayar sama sekali. Dan itu, ya, jadi sebenarnya kalau kita mau meningkatkan kualitas dosen gitu, dia cukup ngambil yang courseware-nya saja. Tapi kalau yang bagi mau mengarah ke degree program atau ke sertifikat program, Prof. Eko, maka dia sebaiknya ngikutin. Nah, itu cukup ketat. Mungkin Prof. Eko tahu, nggak hadir aja kita sekali, ya, atau nggak mengikuti tugas sekali, udah kita gagal itu, gitu. Oke, ini penjelasan tentang apa itu tadi open education. Lalu apa ini diakui? Kalau saya yang menyampaikan, mungkin Bapak Ibu masih ragu-ragu, ya. Benar nggak sih Bu Gusrini ini bilang kalau ini diakui begitu kan? Tapi kalau yang menyampaikan Prof. Nizam, PLT Dirjen Dikti kita, yang memang berkuasa di situ, tentu itu akan beda cerita, ya. Nah, ini saya putar juga apa yang disampaikan beliau yang terkait hal mengatasi kritikan. Orang bilang, wah, emangnya kita institusi pendidikan? Tidak. Dia cuman menyediakan open education tadi untuk degree granting, SKS granting, itu tetap institusinya, cuman kita kasihin
bahwa mata kuliah ini nih setara bobotnya karena dengan sesinya, tugas-tugasnya 3 SKS misalnya begitu, Prof. Eko. Nah, kalau sudah di negara mapan, terutama yang konsorsium, itu nggak perlu disebutkan. Dia udah tahu, kamu ngambil di Coursera, oke, dapat berapa? Saya taruh langsung di transkripnya dia dapat begitu. Jadi di kampus saya, Prof. Ucok, di kampus saya Pradita yang hari ini baru mulai itu, nanti begitu lulus dia dapat transkrip S2, betul kan ya? Dapat ijazah S2. Tapi mereka juga dapat sertifikat dari Harvard sama dari MIT, Prof. Betul. Ya, karena itu dimasukkan ke dalam uang sekolah, dan itu juga bagian dari persyaratan yang diintegrasikan ke kurikulum. Betul, betul. Boleh kan itu ya Pak Nizam? Prof. Nizam, boleh nggak? Boleh sekali. Oh boleh, terima kasih Prof. Soalnya kalau nggak salah di itunya Pak Menteri kan ada MOOC ya kalau nggak salah ya, Prof. Ujang ya. Di sistem PDPT kita juga sudah masuk itu. Oh di PDPT-nya sudah masuk MOOC ya? Jadi nanti dilaporkan dari Oke. Siap. kita nanti mahasiswa ini mengambil mata kuliah ini di Coursera misalnya dengan hasil ini itu bisa di-recognize di PDDikti. Oh terima kasih. Nah itu teman-teman biar dengar, teman-teman dari kampus lain yang bersedia untuk melakukan hal yang sama, inilah saatnya sekarang. Ya bahwa memang kita akan diakui. Karena banyak yang nanya nggak diakui gitu katanya. Oke, ya, jadi itu open education tadi kita bisa ambil dari penyedia seperti Coursera, Udemy, dan sebagainya, yang tentu saja kita sesuaikan dengan kurikulum di tempat kita masing-masing ya Bapak Ibu. Seperti Amikom sekarang kami juga kerjasama free Bapak Ibu dari Coursera, mahasiswa itu free untuk mengambil pelatihan di Coursera, dan itu kemudian kita recognize ke mata kuliah yang sesuai begitu. Hanya masalahnya adalah kalau kita mengambil di Coursera atau di Udemy atau yang tempat lain, itu bahasanya itu menjadi masalah tersendiri bagi mahasiswa kita. Bu, ini materinya aja sudah sulit ya, apalagi ini bahasanya juga pakai bahasa Inggris tambah sulit, tambah nggak ngerti gitu. Nah ini juga kadang menjadi tantangan tersendiri, sehingga kita ini kan dari Sabang sampai Merauke, kemampuannya berbeda-beda. Bagi yang sudah mampu bisa mengikuti di Coursera, silakan, tetapi bagi mereka yang barangkali masih perlu bantuan yang berbahasa Indonesia, itu kita siapkan di MOOC Aptikom. Nah ini juga permintaan dari beberapa audiens itu, bagaimana sih caranya kita membuat seperti itu untuk Indonesia gitu ya. Ya Pak Wocok, ada komentar dari Budian Budiargo nih. MOOC di Indonesia belum berkembang, oleh karenanya ada baiknya kita kerjasama, kolaborasi untuk mengembangkannya. Kita ambil pakar di bidangnya dan ada satu lembaga yang mengelola secara profesional. Begitu Prof. Ucok. Setuju Prof. Ucok? Setuju banget. Itu yang dilakukan oleh Aptikom, Prof. Eko. Ya. Jadi Aptikom memberanikan diri membuat MOOC Aptikom, mengundang perguruan tinggi yang hebat-hebat, mengundang mungkin juga dari perguruan tinggi yang masih jauh tapi dia pakar. Ya. Kita udah identifikasi individu-individunya, sehingga kita harapkan mereka mau berpartisipasi untuk berbagi pengetahuan mereka yang sudah lebih dahulu canggih terhadap teman-temannya yang mengambil mata kuliah atau mengajarkan mata kuliah yang sama, tapi baru belajar begitu, Prof. Eko. Inilah saya bilang tadi mempercepat peningkatan kualitas. Oke, baik. Itu tadi yang disampaikan. Satu lagi video yang disampaikan oleh Prof. Nizam ya, bahwa MOOC Aptikom ini nanti termasuk yang bisa diakui sebagai salah satu proses pembelajaran di Merdeka Belajar. Dalam mewujudkan itu, kita memanfaatkan polisi kebijakan Merdeka Belajar untuk pertama pembelajaran daring. Jadi mahasiswa bisa mengambil mata kuliah dari misalnya Coursera tadi, atau dari UT, atau dari Aptikom, yang nanti bisa diakomodasi, diakui sebagai kredit yang transferable ke perguruan tinggi induknya. Oke, baik. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu ini yang kita siapkan Bapak Ibu untuk bisa membantu semua mahasiswa ya, semua perguruan tinggi di Indonesia. Kita menyiapkan open education ini. Layanan ini berisi materi pembelajaran bidang informatika secara lengkap. Jadi ini barangkali kita menyesuaikan dengan standar pendidikan standar nasional pendidikan tinggi ya, ada 16 sesi termasuk di dalamnya UTS, UAS.
Lalu kita siapkan juga yang namanya komisi penjaminan mutu, Bapak Ibu. Jadi kalau setiap dosen itu kan merasa materinya paling benar ya, paling bagus begitu. Tapi karena ini untuk orang se-Indonesia lah ya, maka kita perlu meyakinkan bahwa materi itu memang layak untuk semua mahasiswa ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, diikuti oleh mahasiswa ya, dan memang berbobot sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Sehingga kini kita punya komisi penjaminan mutu yang terdiri dari para profesor di bidangnya. Oke, kemudian peserta ini bisa mahasiswa dari perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Aptikom ya, ataupun masyarakat yang secara umum nanti akan diberikan sertifikat, tetapi akan lebih mudah ketika ini memang ada kerjasama dengan perguruan tinggi karena ketenangan mahasiswa. Saya ikut mata kuliah ini nanti diakui nggak ya? Kalau perguruan tingginya sudah bilang oke, iya diakui, maka ini menjadi tidak masalah karena tadi policy yang lain di atasnya itu sudah membolehkan. Materi pembelajaran akan menghasilkan nilai yang dapat digunakan mahasiswa sebagai pemenuhan sebagian mata kuliah di perguruan tingginya. Lalu proses pembelajaran nanti akan melibatkan dosen pendamping dari perguruan tinggi peserta. Oke. Lalu materi pembelajaran ini dapat menjadi alternatif pemenuhan hak belajar mahasiswa ya Bapak Ibu di Merdeka Belajar itu di Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah ini kita siapkan Pak beberapa periode. Untuk periode pertama itu kita laksanakan mulai 1 September sampai dengan 30 November. Tapi kan kita diwajibkan daring nih untuk semester depan. Bagi yang masih bingung, saya belum siap untuk mata kuliah tertentu, ya itu berarti nanti bisa kita selenggarakan bersama-sama di Aptikom ini. Bapak Ibu mengidentifikasi mata kuliah mana nih yang kira-kira masih berat, ya. Di perguruan tinggi itu saya yakin tidak semuanya juga bisa, pasti semuanya sudah berusaha, tetapi barangkali ada beberapa yang ini kesulitan, baik itu dari sumber daya dosennya atau yang lain, sehingga materi-materi yang memang tidak bisa disiapkan oleh perguruan tinggi itu nanti bisa diambilkan dari Aptikom ini Pak. Ini dasar kebijakannya adalah dari batas 40% kita bisa belanja ke tempat lain Bapak Ibu. Ya, kan kalau PJJ itu yang blended learning 40% bisa diambil dari perguruan tinggi lain atau tadi dari Coursera atau yang lain-lain, termasuk ini dari Aptikom. Oke. Nah ini mata kuliah yang sudah kami siapkan saat ini, kami masih terus mengidentifikasi mata kuliah apa yang diperlukan, gitu Bapak Ibu, tidak menutup kemungkinan ini nanti ada tambahan mata kuliah yang lain. Ini kita siapkan proses pendaftarannya, kemudian apa yang perlu disiapkan oleh perguruan tinggi, dosen pendamping Bapak Ibu ya, kemudian daftar mahasiswa, daftar mata kuliah, ya pembiayaan untuk itu. Tadi di Aptikom itu ada open content, open courseware yang ini free, Bapak Ibu tidak perlu membayar ya untuk mahasiswa. Tapi untuk open education ini karena ada dosen pendamping, ada segala macam tadi Bapak Ibu ada yang ngoreksi dan sebagainya, memang ada biaya yang tidak banyak, tetapi ini akan kita alokasikan kepada tim-tim yang terlibat di sana. Kemudian setelah semester berakhir, tentu saja perguruan tinggi punya kewajiban untuk melaporkan mahasiswa tadi ke Pendikbud sebagaimana yang sudah berjalan selama ini. Nah ini untuk dari sisi mahasiswa saya rasa persiapannya asal bisa seperti ini, bisa Zoom sudah nggak masalah ya, bisa buka detik misalnya, itu berarti bisa mengakses mooc.aptikom.or.id. Nah cara pembelajarannya ini mahasiswa nanti akan memperoleh username dan password yang akan disiapkan oleh tim kami, lalu mahasiswa akan memilih menu open education, mata kuliah yang diambil, di mana di sana itu akan berisi kurang lebihnya ini Bapak Ibu tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor ya, isinya harus sudah ada, tidak hanya menggantungkan menggunakan Zoom seperti ini jam 2 jam mahasiswa suruh Zoom-zooman terus-terusan, ini berapa banyak kuota yang dihabiskan begitu ya, kali berapa mata kuliah, ini menjadi masalah tersendiri. Maka kita harus punya trik, ada yang sudah dibuat videonya, nanti ada tetap online-nya ya, ada kuisnya untuk bisa melihat seberapa kemampuan mereka, ada diskusinya ya dan sebagainya, itu kita lengkapi di sana sehingga ini bisa menjadi satu paket pembelajaran yang utuh bagi mahasiswa tersebut. Nah ini adalah Komisi Penjaminan Mutunya ya, ada Prof. Uco, ada Prof. Beni, ada Prof. Eko Indraji dan sebagainya. Ini banyak sekali yang kita libatkan di sana untuk memastikan bahwa setiap materi yang akan didelivery itu memang layak
untuk diberikan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah, penjaminan mutu ini kita persiapkan mulai dari materi pembelajaran, proses pembelajarannya, dan juga nanti penilaian pembelajarannya. Ini kita kawal, ya. Kemudian ini kebutuhan operasional pembelajaran daring, mungkin nanti detailnya bisa kita sampaikan pada saat tanya jawab. Ini karena ada tim kami yang lebih mumpuni ini. Ada Pak Rangga, Pak Nurul yang menjadi tim di Spada yang bisa menjelaskan ini lebih detail gitu ya. Apa saja sih yang harus ada di pembelajaran daring ya. Ini yang kita siapkan, yang kita support dari Aktikom Bapak Ibu ya. Kita membuat LMS, jadi di MOOC Aktikom or ID itu. Kemudian kita ada komponen pembelajaran daring terpadu di sana. Kemudian juga pembuatan dan penyusunan konten itu bisa kita bantu ya, penjaminan mutu e-learning, ada implementasi open education-nya. Lalu kita juga bisa menyiapkan seminar, workshop dan juga pelatihan Bapak Ibu bagi perguruan tinggi yang membutuhkan ya. Kalau ada mungkin dosen Bapak Ibu yang masih merasa belum cukup mampu begitu untuk menyiapkan materi daring ini, maka tim kami ketika itu dibutuhkan kita siap untuk membantu ya. Pokoknya gimana caranya gotong royong untuk Indonesia Raya ini Bapak Ibu ya. Ini ketika Bapak Ibu seandainya ini oh ya kita ingin belajar lebih jauh, kita belajar lebih intens, nanti kita bisa buat PKS Bapak Ibu ya dengan Aktikom, dan ini saya rasa menjadi salah satu poin ketika Bapak Ibu akreditasi ya. Ya, akreditasi apa nih upayanya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran begitu. Salah satunya adalah kita bekerjasama di dalam meningkatkan kompetensi dosen di proses pembelajaran ini. Kemudian untuk bergabung di Open Education ini Bapak Ibu nanti bisa ada di linknya ini. Kemudian untuk workshop dan pendampingan nanti bisa diskusi dengan Pak Rangga untuk bisa kami tindak lanjuti. Oke. Kira-kira itu Bapak Ibu untuk tim yang ada di belakang kami ini Bapak Ibu, ini ada saya, ada Pak Prihandoko hari ini berhalangan karena sedang mengajar, sedang menguji S3, Bu Nina bersama kita, Pak Rangga ini mudah-mudahan sudah bergabung ya, Pak Hari ini bagian penjaminan mutunya, kemudian Pak Nurul sekarang juga sudah bergabung, Pak Anggoro ini bagian teknisnya ya, yang mensupport nanti kalau ada permasalahan teknis segala macam. Nah ini Pak Rangga, Pak Nurul, Pak Anggoro ini adalah termasuk masuk di dalam tim Spada Bapak Ibu, sehingga Aktikom dengan Dikti ini adalah ada irisan di situ ya, isinya ya beliau-beliau lagi begitu. Kita intinya bagaimana caranya bisa membantu Bapak Ibu semua. Baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti bisa tanya jawab dan nanti saya bisa dibantu oleh teman-teman yang lain untuk bisa menjelaskan kembali Bapak Ibu. Silakan. Mantap. Iya, terima kasih Bu Kusrini. Saya agak terbelalak juga ya. Ternyata luar biasa gitu ya. Ini sudah kalau saya pribadi ini sudah ada beberapa pertanyaan ini gitu loh. Tapi untuk lebih ininya ada materi lain yang ingin disampaikan sehingga nanti secara keseluruhan mungkin pertanyaan saya ini sebenarnya udah terjawab oleh materi yang lain gitu. Monggo, saya serahkan ke seluruhnya ke Bu Kusrini. Baik, kalau begitu terima kasih untuk waktunya yang hormat Pak Berman, sudah itu Ibu Ani selaku WR1 dan semua tim yang sudah mensupport bersama dengan pimpinan kampus Universitas Muhammadiyah Lampung. Suatu kehormatan bagi kami untuk bisa berbagi bersama, dan ini merupakan yang pertama. Jadi MOOC Aktikom yang pertama itu akan menjadi catatan kami bahwa Universitas Muhammadiyah Lampung menjadi yang pertama. Jadi ini ke depan akan kita terus sampaikan se-Indonesia Raya. Kami akan ya selain dari banyaknya, tapi yang harus berkualitas juga harapan kami. Ini adalah suatu bentuk pengabdian kami untuk bisa share kemampuan. Itu ada yang di Spada maupun ada di MOOC, mau di Aktikom, itu semuanya sama. Intinya adalah ingin memberikan informasi kepada seluruh lapisan perguruan tinggi, baik pimpinan maupun dosen yang sebagai pelaku pelaksana untuk bisa mengetahui bagaimana membuat suatu pembelajaran daring yang efektif, efisien, dan sebagainya. Yang ujung-ujungnya nanti kita bisa berbagi. Dari kampus Muhammadiyah Lampung menjadi suatu contoh percontohan untuk seluruh Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Mungkin saja terjadi. Itu tidak ada yang nggak mungkin, karena sekarang ini sudah saatnya untuk berkolaborasi, untuk bersinergi dan sebagainya. Nah,
Namun, segitu tinggi harapan kita, tapi harus menjadi fondamen di masing-masing perguruan tinggi. Nah, inilah yang saya tampilkan terkait dengan kebutuhan operasional pembelajaran daring. Di dalam kebutuhan operasional pembelajaran daring itu ada 4 kuadran. Mulai dari aplikasi supporting system, mulai dari modul, mulai dari infrastruktur, mulai dari regulasi. Tidak boleh terpisahkan. Ya, ini harus menjadi satu titik temu. Jadi tidak boleh berdiri sendiri. Pimpinan rektor hanya ingin buat learning, tapi dosennya dianggap hal yang tidak penting atau tidak diperhatikan. Lebih parah lagi, pimpinan setuju learning, tapi infrastrukturnya tidak dibangun. Itu sama juga bohong. Sudah ada infrastruktur, sudah ada modul, ternyata aplikasinya tidak mensupport. Nah, ini Mumtaz di belakang. Nah, jadi harus ada 4 itu berjalan seirama, ibarat solmisasi, do re mi fa sol. Nah, itu kan jadi suatu irama yang baik, harmonis dan sebagainya. Ibaratnya 1 tambah 2 sama dengan jawabannya banyak. Tetap 3, tapi dengan cara proses yang berbeda-beda mendapatkan hasil yang sama. Nah, dalam konteks kita pembelajaran daring, ini yang harus kita sama. Jadi misalnya Bapak Ibu sebagai dosen, tidak usah berpikir bagaimana infrastruktur. Tugas Bapak Ibu hanya siapkan konten yang menarik. Jangan buat mahasiswa itu tidur. Jangan buat mahasiswa itu pusing. Kampus UMN adalah kampus yang entrepreneur, tempat untuk berwirausaha, buat yang sedemikian rupa sesuai visi dan misi. Nah, itu harus dikembangkan. Jadi, nggak boleh dosen itu mengatakan, wah, itu kan sulit. Iya, makanya kami bilang, kalau Prof. Marsudi mengatakan, enggak, tolong disampaikan. Ini penting, karena ini mungkin kecil, tapi penting tolong disampaikan. Dosen dulu untuk mahasiswa dulu. Ya, dosen sekarang untuk mahasiswa sekarang itu memang betul. Tapi kami bilang, Prof, dosen sekarang ini adalah dosen yang baik itu malah bukan dosen dulu atau sekarang, tapi dosen yang bisa beradaptasi dengan segala situasi dan kondisinya, Prof. Saya bilang itu. Nah, inilah yang kami bilang. Jadi harus bersinergi. Yang senior memberikan informasi ke junior, yang junior jangan sok-sok hebat. Pokoknya saling berbagi lah. Kalau seniornya sulit untuk membuat informasi bagaimana bahan ajar, bagaimana gitu segala macam, junior harus support. Nah, jadi harus ada itu. Jadi pembuatan konten modul itu penting sekali karena kekuatan di dalam pembelajaran daring itu adalah modul atau kontennya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah infrastruktur. Ada. Jadi infrastruktur ini harus ada, tidak harus menyesuaikan. Kami diajarkan juga bahwa kalau kampus itu memang levelnya gajah, bermainlah gajah. Kalau levelnya itu semut, bermainlah semut. Jadi kalau juara bertinju ya juara tinju ya kelas semut, kelas bulu. Nggak boleh kelas bulu melawan kelas gajah atau kelas bulu melawan kelas berat. Jadi sesuaikan. Yang paling tahu siapa? Itulah yang dibuat dalam konteks regulasi pimpinan. Mau di mana kampus kita ini? Mau dipakai apa? Untuk sebagai apa? Dan itu harus ada kekuatan payung hukum di dalam pembelajaran daring. Kalau itu sudah ada, insya Allah di dalamnya itu pasti akan support. Jadi tidak ada lagi pertanyaan, kami ngajar, tapi kami nggak dianggap ngajar. Nah, itu nggak benar karena nggak ada support dari bagian lain untuk menghitung dosen itu mengajar atau enggak, sudah itu hadir atau enggak, semuanya by system. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan semua, dalam hal ini kami ingin bershare, karena kami juga nanti saya akan juga, ya boleh menceritakan bagaimana kampus di sebelah, dalam hal ini kampus saya di Universitas Lampung, ini sekarang lagi getol-getolnya mulai dari pelaksanaan daringnya, dan kami menjadi peluang ini bisa membuat income generate. Jadi kami memanfaatkan blended learning. Blended learning itu bisa untuk program studi, tetapi kami akan masukkan seluruh mahasiswa dari seluruh provinsi ini untuk ngambil di lingkup blended learning. Nah, itu peluang. Apalagi yang S2 itu peluang banget. Jadi ini adalah peluang bagi perguruan tinggi yang mau menjadi atau menerapkan implementasi di pembelajaran daring. Istilah kalau kami disampaikan oleh Prof. Eko dengan Prof. Nizam, leader saat ini adalah leader kita saat ini adalah COVID, betul. Tapi sekarang kampus-kampus akan menjadi power. Nah, jadi harapan kami mudah-mudahan Muhammadiyah Lampung ini menjadi percontohan kita, menjadi leader
ke Universitas Muhammadiyah atau yang Mau kemana? Sekarang kan bahasa kayak jadi gitu. Berdua sama Kiki? Iya. Biar agak mesra gitu loh Bunda. Kan jalan-jalan. Oh ini Jaya. Mas Juli, yang lain tolong di mute ya, biar nggak ada yang ini. Nah, jadi dalam satu slide ini sebenarnya adalah kepemahaman untuk kita sama-sama memposisikan diri. Kalau kita sebagai pimpinan, ya kita harus berempati kepada tim, berempati kepada dosen kita. Kalau kita sebagai orang yang support bagian keuangan, bagian pegawaian, ya harus tahu bagaimana memposisikan diri kita. Begitu juga dengan infrastruktur, jangan hanya mengambil suatu celah membeli server yang besar tapi tidak disesuaikan atau peluang-peluang lain. Nah, yang dosen juga nggak usah pikir, ibaratnya mahasiswa itu lulus atau tidaknya itu salah satu pendukungnya adalah bagaimana kita sebagai dosen menyiapkan konten yang terbaik. Saya sering mengatakan bahwa apapun itu seperti orang tua menyiapkan makanan kepada anak-anaknya. Kalau anak-anaknya itu sehat, kita bahagia. Jadi buatlah makanan atau sajian yang terenak, terlezat kepada anak-anak kita. Dan itu kalau bagus bisa dipakai Bapak Ibu. Nah, ini yang kami sampaikan bahwa implementasi dari kegiatan kita ini nanti berujungnya dalam konteks kita berkolaborasi. MOOC Aptikom itu memberikan peluang kita untuk mengambil dan menerapkan implementasi dari kampus Merdeka. Jadi, jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya konten yang bagus, kita bisa berkolaborasi untuk bisa dipakai di seluruh perguruan tinggi yang membutuhkan atau memerlukan dari materi yang Bapak Ibu buat. Nah, itu yang jelas jadi koin dan poin kita semua. Jadi nanti kita bisa share atau bisa tanya jawab lagi, karena saya yakin Bapak Ibu sudah waktu asar ini kan ya, ada waktu breaknya, silakan saja nanti kita bisa masuk lagi. Saya lupa mengingatkan bahwa jangan sampai yang wajib kita tinggalkan, yang sunnah kita gerakkan. Pokoknya yang wajib itu ya, sholat itu wajib, jadi pasti. Jadi jangan sampai kita keliru. Jadi termasuk dalam konteks pembelajaran daring ini. Kalau dalam hal ini 4 fokus itu adalah suatu kewajiban yang harus kita penuhi, jangan pincang, nggak boleh pincang tuh. Kalau pincang ya nggak akan jalannya nggak smart gitu. Jadi harus penggabungan dari dosen, ya dosen itu dalam konteks pembelajaran daring, termasuk dalam hal infrastruktur, termasuk dengan supporting system. Nah, di support system ada penjaminan mutu Bapak Ibu. Semua yang Bapak Ibu buat harus ada yang ngecek selama ini perkuliahan seperti apa. Ada nggak betul dosen itu sudah mengajar? Nah, sekarang harus ada by system. Yaitu harapan kita bisa saling bekerja sama dan bisa menerapkan kolaborasi dari kegiatan ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu, sudah 7 menit lebih saya bicara, hampir 3 menit, 10 menit. Terima kasih, saya kembalikan kepada host kita. Silahkan Ibu Ani. Berikutnya ini ada Bu Nina yang akan menyampaikan sesuatu. Bu Nina sudah di sini kah? Sudah ada ini Bu Nina. Ya. Sudah ada. Oh, salam kenal Bu Nina. Salam kenal juga Ibu. Salam kenal saya Pak Rektor dan teman-teman dari Lampung semuanya. Kenalkan, nama saya Nina Kurnia Hikmawati. Kebetulan saya diminta untuk bantu Bu Usrini, Mas Rangga, dan lain-lainnya. Ini kan kita tim dari PJJ MOOC Aptikom. Saya sendiri pengurus dari DPP Aptikom Pusat di Wakil Sekjen 1 di bidang eksternal. Dan selama ini kita Aptikom sendiri melakukan... Mohon maaf videonya Bu Nina. Saya tidak pakai ini Pak, belum siap nanti. Nggak pakai pakaian yang hijab, jadi mohon maaf ini belum. Soalnya tadi dadakan Mas Rangga ngasih tahu, jadi... Ya, habis ini dandan terus muncul ya Bu Nina ya. Iya. Dadakan soalnya tadi, mohon maaf saya tidak ngikutin di WA group. Jadi untuk yang MOOC PJJ Aptikom ini dengan mati dari Aptikom, khususnya dari MOOC PJJ Aptikom, akan membantu dari sisi infrastrukturnya.
dari sisi para pengajarnya juga kan oke gitu kan, ada para profesor tentunya yang menguasai di bidang IT. Dari 14 mata pembelajaran Open Education. Juga hal-hal yang lain mungkin yang bisa kita bantu, tentunya kita timnya terdiri dari Bu Kusrini, ketuanya Pak Prihandoko, Pak Nurul Hidayat, Pak Rangga, kemudian dan lain sebagainya termasuk saya, ya kami akan coba bantu. Dan khususnya saya sendiri tugasnya adalah membuat kolaborasi dengan kampus-kampus, di mana nanti setelah kegiatan ini ataupun kapan saja untuk membantu, oh ya ini ada Mas Anggoro juga, jadi ini timnya, membantu untuk kolaborasinya, kerjasamanya dari sisi delivery-nya tentunya. Selain defect-nya apa, defect-nya ya kita kebutuhan mengenai pendidikan distance learning seperti ini, walaupun sebetulnya sebelumnya Aptikom sendiri punya program yang memang untuk program PJJ dan sekarang betul-betul untuk sharing education. Di sini kita memang ingin masif seluruh Indonesia sesuai dengan arahan dari pemerintah juga, dan khususnya memang sekarang lagi COVID-19 di mana pembelajaran online sistem ini sangat diperlukan, dan khususnya kita bisa memberikan fasilitas-fasilitas dari 14 mata pembelajaran Open Education serta dosen-dosennya, di mana ini merupakan salah satu ekuivalensi mata kuliah per SKS dan sebagainya dengan sertifikat yang kami sediakan oleh para pengajar yang qualified di bidangnya, diantaranya Prof. Eko Indrajit, Prof. Jainal Asibuan, Profesor lainnya banyak sekali dengan grup namanya Kombrador, Komasir Profesor dan Doktor di Aptikom. Barangkali berkenan Pak Rektor ikut gabung, Bapak Ibu di sini juga ikut gabung. Itulah di Aptikom ini kita tidak mencari sesuatu yang hal lain kecuali kita sumbangsi untuk pembelajaran di bidang khususnya di sharing education, karena kita dari mulai tahun 2011 kita ke Amerika bersama Prof. Eko, Prof. Ucok, ini belum terjalankan dengan baik. Dan ini ada Sri Kandinya, ada Bu Kusrini yang tentu ingin melid dan melid kegiatan ini. Mudah-mudahan doanya bagi kami untuk kelancaran program ini, dan khususnya teman-teman di Lampung, kami berharap yuk kita manfaatkan dengan adanya MOOC Aptikom ini, dan sama-sama juga teman-teman Lampung juga sebagai bagian dari kegiatan ini. Itu aja Bu Kusrini, Ibu siapa tadi saya lupa. Bu Ani. Bu Ani, sedikit saya. Jadi barangkali kalau ada yang ingin menindaklanjuti kolaborasi dan sebagainya karena akan siapkan MOU, PKS dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan de jure-nya, yaitu payungan hukumnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Berikutnya mungkin kita langsung tanya jawab, Bu Ani. Oh iya, ya kita buka ini ya tanya jawab berkaitan dengan yang tadi disampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebelum lebih lanjut, kita tanya jawabnya langsung saja dengan tatap muka, anggap saja tatap muka gitu ya melalui Zoom ini. Karena tadi ini komentar di chat tuh juga banyak gitu ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nanti jawaban pertama langsung Mas Nurul yang akan jawab sebelum dia naik mobil. Itu sudah siap-siap naik mobil. Jadi sebelum jawab dulu. Yang terbaik pokoknya yang ada di Indonesia. Mas Nurul jangan pergi dulu. Ini mobile, Bu, sambil perjalanan, Bu, nggak apa-apa, Bu. Oh, deh, Mas Nurul. Ya, Bapak Ibu, silakan ada yang bertanya. Atau saya ini ada beberapa pertanyaan ini. Itu Pak Musiman udah siap tuh. Pak Musiman? Bingung, Bu, mau nanya, Bu. Mau mulai dari mana? Oh, saking apa ini Pak? Saking antusias ya Pak ya? Iya. Saya kalau ini paling usul aja nih Bu. Iya. Jadi kalau bisa sih habis kegiatan ini
diadakan semacam pelatihan atau workshop untuk dosen-dosen, terutama untuk pembuatan konten yang menarik tadi yang kata Pak Rangga tadi, Bu. Sehingga ada langkah, kalau ini kan banyak banget yang harus kita kerjakan, yang harus kita pelajari gitu, Bu ya. Nah, saya juga tentang IT juga sangat-sangat terbatas gitu kan. Nah, mungkin nanti kalau dimulai dari workshop atau pelatihan pembuatan konten dulu, baru nanti kalau kontennya udah ada, saya kira kok mungkin nanti bisa mengikuti yang materi-materi yang dipresentasikan oleh beliau-beliau hari ini, Bu. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Ya, baik Pak Musiman. Yang lain, Bapak, Ibu? Tuh, Pak Zulman, Bu Ani, Pak Zulman. Ya, ya, oh ya Pak Zulman. Ayo, tadi kan sudah berdiskusi tuh ya. Sekarang gilirannya bertanya. Silakan. Kalau tadi takut ditanya, kalau saya sekarang mau nanya. Mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rangga, Pak Nur Hidayat, Rini, senang jumpa semua. Cuma di dalam momen yang singkat ini, nah tentunya kalau ini ada faktor U juga. Gitu. Kalau usia udah di atas 50 ini loadingnya juga agak lambat. Nah, jadi kalau melalui hanya waktu yang 1,5 jam ini kita bertemu ini, kadang-kadang banyak yang perlu direview ulang. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Musiman tadi, kalau kita pelatihan itu yang mungkin kita langsung ini bisa langsung praktek bagaimana untuk membuat satu konten itu mungkin lebih langsung kita bisa ini praktek. Nah, kalau dalam waktu yang singkat ini, okelah kami mendapatkan ilmu. Artinya mulai dari pertemuan hari ini kan semua dosen harus berpikir bagaimana menyuguhkan konten dan modul pembelajaran yang bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa. Namun saya tadi udah WA dengan WR1 karena ini kadang-kadang kita lagi enak-enak ini hilang gitu, lagi asik-asik kita ngedengerin, tahu-tahu ketutup sendiri, sinyalnya hilang. Nah, ini nampaknya ini menjadi pemikiran bersama ini Pak Rektor, Wakil Rektor, dan semua pimpinan universitas masalah bandwidth dari kampus kita ini di bawah 100 Mbps itu masih terlalu kecil gitu kalau kita mau menggunakan sistem pembelajaran daring. Jadi dari kita sendiri udah seperti ini, apalagi di mahasiswa yang jauh, ada mahasiswa yang tidak terjangkau oleh jaringan ini. Nah, ini yang perlu menjadi pertimbangan kita bersama. Terima kasih Pak Rangga, Pak Nur Hidayat, Bu Kartini, dan Bu Nina sudah berbagi dengan kami, tapi itu sesungguhnya dengan waktu yang sangat singkat ini sungguh tidak bisa puas hanya menerima informasi yang ilmu yang hanya sekilas-sekilas ini. Mungkin itu harapan kami ke depan kita ada waktu yang khusus tersedia 2 atau 3 hari lah yang memang kita betul-betul konsen untuk membuat ini. Sehingga apa yang menjadi visi misi Pak Rektor, kampus entrepreneur, kemudian dengan sekarang ini juga gedung tidak menjadi prioritas, tapi walaupun itu juga karena anak-anak milenial ini juga kadang-kadang memperhatikan, oh kampus saya ini seperti apa, keindahan kampus juga salah satu menjadi pertimbangan kita untuk mendapatkan penambahan jumlah
mahasiswa. Mungkin itu, kalau ada yang kurang mohon maaf. Terima kasih. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Julman ngaku tua ya, tumben ini. Biasanya ngakunya 27 tahun. Ya. Jadi memang kita itu terus terang emang sangat kurang ini ketemunya dengan pertemuan kita ini baru perkenalan aja. Memang harapannya sih kita akan berlanjut gitu ya. Terlebih tadi digaung-gaungkan bahwa konten tuh harus menarik, bikin supaya itu menarik seperti apa. Nah, itu juga masih perlu ditelusuri lagi. Baik, Bapak, Ibu, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Pak Rektor mungkin? Ya, Bu Ani, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Musiman itu tadi nanti akan kita tindak lanjuti, begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zulman, akan kita tindak lanjuti juga, dan saya mohon kiranya semua unit kerja, semua bidang itu bisa untuk menindaklanjuti keperluan-keperluan dan juga kebutuhan-kebutuhan yang kita gunakan nanti sehubungan dengan pelaksanaan kuliah daring kita ini. Jangan sampai nanti betul itu dari segi ya kota untuk ini kita, bandwidth kita jangan sampai tidak mencukupi gitu. Oleh sebab itu kita dari sekarang, Mas Holan itu ada, nanti sudah mulai untuk menghitung penambahan bandwidth dan lain sebagainya. Ini saya sangat komitmen dalam hal ini karena bagi saya itu perguruan tinggi yang akan maju itu ada perguruan tinggi yang berbasis IT. Bagi yang tidak mau berbasis IT itu akan tenggelam nantinya, bahkan akan bubar perguruan tingginya itu. Tapi kalau perguruan tinggi itu mau untuk terus-menerus mengubah hidupnya, mengubah polanya, jadi kita harus beralih, berpindah, kemudian kita harus berubah untuk menjadi lebih baik. Sehingga insya Allah meskipun UML sekarang ini kecil, saya yakin dengan dibantu oleh Pak Rangga dan teman-teman, ini tadi saya sangat apresiasi terhadap Bu Kusrini, Bu Nina, dan lain-lain. Ini luar biasa kalau kita mampu nanti untuk melaksanakan kuliah daring ini di semester depan, yaitu semester ganjil tahun akademik 2020-2021, sebetulnya ini peluang kita untuk mendapatkan mahasiswa yang banyak. Sehingga nanti mahasiswa yang dari jauh-jauh seperti di Liwa, di Krui sana, nah bisa kuliah di UM Lampung ini tanpa ke UM Lampung terus-menerus gitu. Ya, sekali-sekali bisa ke UM Lampung, UML. Nah, ini yang saya harapkan. Dan bahkan saya kira kan kita memang Bu Kus, kita memang belum ada prodi A-nya. Kalau kita mau membuat prodi kelas jarak jauh, memang kita belum bisa yang 100% itu. Tapi kita bisa mensiasatinya dari perkuliahan yang 16 kali pertemuan itu, ya kita siasatilah. Bagaimana caranya, misalnya itu kan kita yang ngatur gitu kan, ya tidak. Nah, sehingga nanti yang penting ada tatap mukanya misalkan, dan ada yang membuat mahasiswa itu menjadi senang dia kuliah di mana saja yang dia suka gitu, sesuai dengan zamannya kan. Nah ini oleh sebab itu saya sangat mendukung ini Bu Ani atas program-program ini. Nanti mohon ini kita terus menindaklanjutinya dengan workshop nanti ya. Itu. Jadi memang sudah direncanakan untuk workshop sepadan nantinya. Tapi saya ingin bertanya ini Bu Kusrini, ini yang dimaksud dengan asosiasi perguruan tinggi komputer yang ada MOOC-nya nih, itu maksudnya itu bagaimana tadi kan katanya kita bisa membeli materi atau bagaimana maksudnya itu? Atau kita itu
bekerja sama dulu dengan Aptikom itu, kemudian kita bisa mengambil materi itu yang bisa kita berikan kepada mahasiswa kita, atau bagaimana maksudnya itu? Tadi saya belum begitu paham. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Iya, terima kasih Pak Rektor. Iya, silakan Bu Rini. Ya, baik. Saya share ini Pak, halaman. Ya, ini adalah Bapak Ibu bisa akses sini di mooc.aptikom.org.id. Aptikom ini adalah Asosiasi Pendidikan Tinggi, Pak. Jadi mungkin Bu Nina yang tahu berapa persisnya jumlah perguruan tinggi yang tergabung di tempat kita. Jadi setiap tahun kita juga ada rapat koordinasi, kemudian ada penyelenggaraan seminar nasional, internasional, dan sebagainya. Nah, salah satu bidangnya itu adalah PJJ dan MOOC ini, yang kita ingin membantu perguruan tinggi di Indonesia bagaimana caranya melaksanakan pembelajaran daring. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah membuat LMS, Pak, ya, membuat LMS dengan alamat mooc.aptikom.org.id. Kemudian kami mengundang para dosen ya yang punya materi yang kiranya bisa di-share. Itu di sini Pak, di Open Courseware ini ada misalnya seperti ini, sistem digital. Ini materi terkait dengan sistem digital secara lengkap bisa dilihat di sana. Free, Bapak Ibu bisa ambil, bisa belajar di sana. Hanya di Open Courseware ini karena tidak berbayar, kita tidak punya ikatan dengan pemateri maupun dengan mahasiswa. Memang ini belum ada penjaminan mutunya. Jadi hanya menaruh sekian materi. Mungkin satu pertemuan, ada yang lengkap. Ini kita tidak atur. Pokoknya siapa yang mau sedekah materi, kita tampung, kita masukkan di situ. Dan Bapak Ibu bisa mengambil materi di sini. Termasuk yang open content. Kalau open content ini tidak harus berkaitan dengan mata kuliah. Jadi jurnal, contoh disertasi misalnya, ya, peraturan yang terkait dengan bidang informatika itu bisa di-share di konten. Nah, yang open education ini Pak, ini yang kita siapkan untuk perkuliahan pembelajaran yang disetarakan dengan pembelajaran 3 SKS di perguruan tinggi Pak. Jadi pembelajarannya itu setara dengan kalau kita lakukan di perguruan tinggi sebesar 3 SKS untuk mahasiswa D3 dan S1. Nah, siapa yang ngisi? Yang ngisi adalah para misalnya orang yang nulis buku Pak di bidang big data misalnya. Kita percaya sama dia sehingga akhirnya beliau akan mengisi di situ dengan didampingi oleh dosen dari perguruan tinggi karena mahasiswa itu berasal. Misalnya UML ini ada katakanlah ingin ikut pengenalan Internet of Things. Ini tidak ada dosen yang atau ada dosen tetapi belum terlalu mumpuni di situ. Jadi nanti mahasiswa kita diberikan khususnya di sini Pak, yang setara 3 SKS tadi. Nah, sudah saya berikan. Oke, yang videonya Prof. Nina itu. Oke, apakah diizinkan nggak sih SKS yang diambil di Aptikom ini untuk diakui sebagai SKS di perguruan tinggi? Beliau mengatakan boleh. Jadi mahasiswa yang mengambil di Open Education selama 6 bulan itu nanti akan bisa diberikan sertifikat. Dan sertifikatnya ini bisa diakui sebagai penyelesaian mata kuliah di perguruan tinggi Bapak Ibu, ya, di UML salah satu program studi misalnya, ya. Jadi seperti itu Pak. Nah, kalau yang open content dan open courseware tadi itu tidak perlu ikatan, kita tidak perlu biaya, tidak perlu apapun. Kalau di open education karena melibatkan peserta yang awal ada proses forumnya, ada proses tatap muka online-nya, kemudian juga ada evaluasi, ada memberikan nilai dan sebagainya. Ini kan biaya Pak. Nah, biayanya kita murah meriah karena untuk orang se-Indonesia Raya. Jadi ini per mata kuliah yang berbobot 3 SKS tadi berbiaya sebesar Rp150.000. Jadi nanti ada yang ambil ke sana,
Maka ini setelah akhir semester kami akan memberikan laporan mahasiswa Bapak Ibu siapa saja itu proses atau apa saja yang sudah dikerjakan, kemudian nilainya seperti apa itu akan kami laporkan. Begitu Bu Ani, Pak Dalman. Terima kasih Bu Rini. Kalau gitu ini berkaitan juga yang ingin saya tanyakan Ibu. Ya, saya lanjut saja ya. Ya. Ya, dengan yang saya tanyakan tadi, ini berkaitan dengan Kampus Merdeka. Ya. Kampus Merdeka itu kan ada 3 semester mahasiswa untuk belajar di luar universitasnya. Betul. Ya. Nah, kalau misalnya kita ngambil tadi certified yang course yang berbayar, ya karena diakui SKS-nya, gitu ya. Nah, apakah SKS-nya itu hanya pada mata kuliah itu, ataukah bisa di-spare? Misalnya, ketika dalam pelaksanaannya itu juga menyangkut kompetensi yang lain di mata kuliah yang lain, apakah itu bisa juga berkontribusi terhadap nilai yang lain gitu? Ataukah hanya 3 SKS seperti yang tadi disampaikan hanya berlaku untuk mata kuliah itu? Oke, baik. Terima kasih Ibu. Untuk yang bersertifikat ini ada 2 Bu ya. Ada namanya Open Education yang itu kita buat memang setara dengan perkuliahan SKS. Misalnya e-commerce misalnya. Ya bagaimana sih perkuliahan e-commerce itu isinya apa? 3 SKS itu isinya apa sesuai dengan itu. Basis data sesuai dengan standar itu gitu ya. Sehingga ini memang sudah disesuaikan dengan mata kuliah yang dimaksud. Tetapi kalau masalah penamaan, kan mungkin namanya beda-beda ya Bu. Di UML beda, di kampus yang lain berbeda lagi. Saya rasa itu adalah kebijakan kampus untuk bisa merecognize materi itu. Kan kami menyertakan itu Bu, ada RPS-nya, ada segala macam. Dicocokkan dengan kurikulum Bapak Ibu, ini pasnya di mata kuliah yang mana? Dan jadi itu kebijakan sepenuhnya ada di perguruan tinggi. Jadi kami melaksanakan pembelajarannya, mengeluarkan sertifikatnya, kemudian yang merekognisi, menjadikan nilai di mata kuliah itu nanti di perguruan tinggi. Kalau yang sertifikat yang berkaitan dengan sertifikat profesi ya Bu, itu berbeda sedikit karena itu kan disesuaikan dengan kompetensi. Jadi agak berbeda, mata kuliah dengan kompetensi ini agak berbeda. Misalnya kompetensi programmer. Kompetensi programmer itu rangkuman dari beberapa mata kuliah kan Bu? Ya. Ya, jadi dia basis datanya ya harus bisa, pemrogramannya juga harus bisa. Kalau tidak diakui ke mata kuliahnya, tetapi nanti akan mendapatkan sertifikat profesi dari yang dari BNSP itu Bu, yang lambang Garuda itu, sehingga kan menjadi KPI itu, KPI dari mahasiswa. Kalau sekarang kan harus ada pendamping ya, pendamping ijazah. Nah, pendamping ijazah itu yang sertifikat profesi itu. Iya. Nah, surat terang pendamping ijazah. Betul. Kemudian apakah itu nanti akan direkognisi ke mata kuliah? Itu kembali ke perguruan tinggi, tentu disesuaikan dengan kurikulum yang di sana apa ya, map itu dengan salah satu mata kuliah. Tapi kalau yang saya lakukan Bu, misalnya perkuliahan nih tetap ada nih di kampus ya, tetapi saya memberikan challenge bagi mahasiswa yang mungkin mendapatkan sertifikat terkait, sertifikat kompetensi terkait, misalnya yang entah ngambil di Coursera, Udemy atau yang lain, itu dia akan dapat poin. Karena sebenarnya dia ketika ngambil itu tuh sudah belajar mempelajari seluruh mata kuliah saya sebenarnya. Sehingga kalaupun ada kurang-kurang di mata kuliah saya, itu sudah dipenuhi, disubstitusi dengan yang pelajari di tempat lain. Sehingga itu kurangnya nilai di tempat saya tutup dengan nilai yang diambil dari tempat lain itu. Itu seperti itu. Tapi kebijakannya seperti apa? Tentu ini bukan kewenangan kami untuk mengatur. Ini nanti Pak Rektor, Bu Warek, dan yang lain-lain yang akan memberikan kebijakan bagaimana cara memperlakukan apa yang sudah diambil di tempat kami ini, kemudian untuk bisa direkognisi di perguruan tinggi Bapak Ibu. Begitu.
Pertanyaan yang lain, aduh ini maaf banyak tanya. Tidak apa-apa Bu, yang tuntas. Tadi kalau nggak salah dengar penjelasan dari Prof. Nijam ataupun Prof. Eko tadi menjelaskan bahwa berkaitan dengan MOOC tadi, gitu ya, mata kuliah yang diambil di MOOC itu ada pada PDPT dan ada bagian MOOC-nya. Nah, ini gimana prosesnya dari prosesnya sampai masuk kepada pelaporan PDDikti dan sebagainya. Baik, yang bagian itu mungkin saya belum melihat di PDPT-nya Bu, tapi saya baru mau menanyakan ke bagian PDPT karena saya tidak ngoprek-ngoprek langsung di PDPT. Hanya ini sebenarnya dengan atau tanpa itu kita bisa jalan Bu. Jadi di dalam Open Education ini kan ada pemateri, katakanlah pematerinya Prof. Eko Indrajit. Ya, kemudian ini mahasiswa yang ikut katakanlah 500 misalnya. Prof. Eko ini nggak mungkin bisa memperhatikan satu persatu sebanyak 500 orang ini. Maka kita akan siapkan dosen pendamping. Dosen pendamping ini berasal dari perguruan tinggi Bapak Ibu, karena di dalam kampus Merdeka itu, kebijakan kampus Merdeka itu ada catatan. Mahasiswa itu boleh mengambil mata kuliah di luar perguruan tingginya, di luar kampusnya, tapi di bawah dosen pembimbing. Kan ada klausul seperti itu. Jadi artinya nggak kemudian kita lepas mereka terserah kamu deh mau cari di mana, kan enggak, tetap ada pengarahan. Nah, di sini yang kita ambil Bu, jadi kita akan ambil dosen pendamping itu dari perguruan tinggi. Misalnya UML ini akan ikut katakanlah mengambil mata kuliah Internet of Things misalnya, maka siapa yang paling mumpuni di situ yang akan diikutkan sebagai pendamping di sini. Nah, apa keuntungannya ketika Bapak Ibu nanti terlibat sebagai pendamping? Bapak Ibu ikut mengawal bahwa proses pembelajaran terhadap mahasiswa Bapak Ibu itu betul-betul kami lakukan, begitu kan? Kemudian ini juga bisa menjadi transfer knowledge dari pemateri utama, ya, dari Prof. Eko Indrajit tadi, kemudian kepada dosen Bapak Ibu, ya. Ini dari pemateri yang sudah punya buku, sudah punya pengalaman luar biasa kepada dosen Bapak Ibu, sehingga nantinya harapannya seluruh dosen di Indonesia ini punya kemampuan yang sama, nantinya nggak harus bergantung pada kita, itu sudah punya kemampuan yang sama, begitu Bu. Jadi gitu, jadi kita libatkan di situ. Kembali ke masalah PDPT, terus laporannya gimana? Kalau nanti bisa dimasukkan MOOC itu masuk di sana sebagai salah satu pilihan, bisa kita masukkan. Tetapi seandainya itu belum ada, saya rasa sekarang ini pemerintah itu sangat luas, memberikan kemerdekaan pada kita untuk mengelola dengan cara seperti apa. Salah satunya adalah dengan Bapak Ibu tetap melaporkan seperti biasa, tetapi dosennya adalah dosen pendamping itu yang nanti akan dimasukkan di sana. Sehingga urusan administratif sama persis dengan yang terjadi selama ini. Ya, hanya hak mahasiswa untuk merdeka belajar, untuk bisa menikmati gimana toh gaya pembelajarannya Prof. Ucok, gimana toh gaya pembelajarannya Prof. Ono, itu mereka bisa merasakan gitu. Nah, satu lagi pertanyaan. Tadi berkaitan dengan ini, kalau bentuk seperti itu kan juga artinya jarak jauh semua ya Bu ya, masuk full PJJ. Sementara kita kredit untuk PJJ itu kan belum diperkenankan untuk kami, gitu ya. Lalu gimana cara kita bisa mengatasinya atau bagaimana caranya? Baik, gini Bu, bagi perguruan tinggi akreditasi apapun itu boleh melaksanakan PJJ blended learning Bu, dengan izin dari rektor dan persetujuan dari senat. Jadi senat akademik di UML nanti akan menyampaikan bahwa boleh diselenggarakan PJJ asal jumlahnya tidak lebih dari 50%. Betul. Misalnya S1 itu 50% itu bisa dari jumlah pertemuan atau jumlah mata kuliah. Ya, kalau misalnya kan tidak mungkin Ibu Bapak Ibu semua mata kuliahnya terus diserahkan ke Aktikom semua, kan enggak. Pasti mata kuliah yang memang sumber dayanya belum mumpuni, begitu kan. Ini bisa kita kelola di Aktikom, tapi yang lain yang di UML itu pasti kan ada yang hebatnya justru ada di situ, begitu. Nah, ini nanti Ibu Bapak Ibu kelola sendiri. Maka yang boleh diikutkan diambil dari Aktikom itu sebanyak 40% maksimal Bu. Karena yang belanja dari tempat lain
PJJ dengan model belanja itu maksimal 40% dari kurikulum. Ya, PJJ-nya maksimal 50%, tapi untuk belanja itu maksimal 40%. Ya. Jadi nggak ada masalah dengan itu, asal Pak Rektor sudah setuju, Senat sudah setuju, tidak ada masalah. Ya. Betul Bu Rini, saya juga memahaminya itu yang namanya pembelajaran jarak jauh itu sebetulnya kan yang 40%, kami kan kemarin 40% itu sebetulnya bisa jadi itu mata kuliahnya kita PJJ-kan, bukan kelasnya. Ya, kalau kelas prodinya, bukan prodinya maksudnya ya, bukan prodinya. Kalau prodinya seperti itu UT, memang kita harus dapat izin dari itu kan, dari Kemendikbud sekarang ya. Nah itu. Ya tapi kalau hanya 40%, saya kira apakah itu berupa ini berupa mata kuliahnya yang di PJJ-kan ataupun berupa beberapa pokok bahasannya yang di PJJ-kan, itu saya kira cukup dengan ya persetujuan Senat dan di SK-kan oleh Rektor. Ya, betul, Pak. Ya. Gitu ya, Bu? Ya, betul, Pak. Ya, berarti tidak ada masalah dengan pelaksanaan itu ya. Ya. Ya, ini emang bahasan seperti ini menarik sekali. Terlebih karena kemarin itu kami baru webinar itu 2 webinar membahas tentang kampus merdeka, pembelajaran merdeka. Jadi memang pas banget momennya dengan materi hari ini, membuka wawasan kami dan kebayang tambah juga kebayang kerja kami, apa yang harus kami kerjakan berikutnya, what next gitu ya, apa. Jadi mungkin nanti kita bisa tindak lanjuti dengan PKS gitu ya. Ya, nanti Bu Nina akan membantu untuk PKS-nya. Ibu nanti bisa jabrikan ke kami, pokoknya apa, misalnya mata kuliah apa toh yang akan diambil. Kami sudah siapkan 14 list itu Bapak Ibu yang sekarang sedang kita kerjakan. Tapi kalau di luar itu Bapak Ibu membutuhkan, kan kita organisasi ini banyak pakarnya Bapak Ibu, sehingga ketika Bapak Ibu butuh ya tinggal kita minta beliau-beliau untuk ngisi, insya Allah siap ya. Yang penting kami dapat identifikasi apa mata kuliahnya, nanti siapa dosen yang akan diikutkan, kira-kira jumlah mahasiswanya berapa, karena memang ini nanti akan kami jalankan itu dengan jumlah mahasiswa minimal 150 Bu, Pak. Jadi di seluruh Indonesia ini, misalnya Internet of Things ini yang daftar 150 berarti jalan. Tapi kalau 5 orang, saya kasihan profesornya suruh ngajar 5 orang begitu kan. Oh gitu. Ya. Nah, tapi ini akumulasi dari seluruh perguruan tinggi. Jadi kalau misalnya dari UML ini untuk mata kuliah A saya mengirimkan 40 misalnya, nggak masalah. Nanti akan kita akumulasi dengan mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Ya, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut, termasuk juga nanti saya bisa diskusi juga dengan Mas Rangga, mungkin tolong dibantu kami gitu untuk lebih mengembangkan UM Lampung, karena memang rencana kami semester depan kita blended learning itu sudah berjalan gitu ya. Yang bisa ini. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Bu Emi atau Pak Solihin tadi ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya mau menjawab tadi Bu, yang pertama tadi tentang membuat konten tadi Bu. Oke, monggo. Ya, perkenalkan saya sama Nurul Hidayat. Ya, Mas. Saya tim dari MOK Aptikom membantu beliau-beliau ini, ada Bu Kusrini, Pak Rangga, Bu Nina. Nah, terkait dengan konten gitu ya, memang kalau konten, bicara konten ini kan the art of content. Seni membuat konten itu luar biasa banyak sekali. Jadi kami juga di MOK ini ada tim untuk itu Bu, untuk meramu konten. Jadi kalau bagikan rumah makan itu bagaimana menyajikan
masakan yang paling enak. Oke, Bu. Kita nanti akan latih, Bu. Mulai dari membuat sebuah konten mata kuliah dari babak per babak ya, dari sesi per sesi, kemudian sampai ke desainnya ya. Nah itu nanti insya Allah akan dalam BIMTEK ya, nanti ya. Yang tadi sudah disampaikan. Nah nanti insya Allah itu juga akan kita sampaikan, Bu. Jadi nanti teknisnya saya kira ini hanya baru pembukaan saja saya kira. Nah nanti teknisnya insya Allah akan kita rumuskan lagi. Mungkin itu, Bu. Ya, terima kasih Mas Nurul. Nah, itu yang saya tunggu-tunggu tadi, Mas Nurul berbicara. Ya, jalan lagi. Ya, kita siap bantu ya apa yang diperlukan. Tadi kalau perlu materi kita siapkan. Kalau kita perlu mendampingi Bapak Ibu untuk membuat materi, kita juga bisa siapkan. Ya, ya itu yang kami sangat harapkan karena kami ini memang kalau kata Pak Julman ada yang umurnya di atas 50 yang agak-agak sudah mulai loadingnya ini, tapi kami masih semangat untuk belajar gitu. Semoga ini menjadi luar biasa, Bu. Untuk bisa membuka kami lebih giat lagi untuk selalu belajar. Gitu. Asal ada niat aja, Bu, insya Allah bisa, Bu. Udah, kami berniat semua ini, Pak. Niatnya udah kenceng itu, Pak. Udah modal utama itu, Bu, niat itu, Bu. Iya betul. Kalau niat ini udah kenceng ini, udah sampai ini, udah ini benar ini. Udah beres sih, ada Pak Rangga di Lampung itu. Iya, makanya ini saya dari tadi ini PDKT-nya dengan Mas Rangga ini. Ya, ini UML harus jadi pionir di Lampung nih. Iya, beliau banyak. Iya, Pak. Jadi rajin nengok kami di UML ini. Iya, ini Mas Rangga nanti bulan depan ini rencananya ditodong, bukan ditodong untuk membantu kami nih. Ya, FGD lah. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ya? Zon. Siapa tadi? Ada lagi? Mungkin saya Wapri ya langsung diskusi mengenai apa yang langkah berikutnya berkaitan dengan ini. Nanti saya minta kontak personnya. Bu Ani, kita nanya ke Bu Nina itu tadi tentang persiapan PKS itu. Bagaimana itu Bu Nina ya? Kalau UML bisa dibantu untuk PKS-nya itu. Silakan Bu. Baik Pak, saya coba nanti bantu draftkan. Nanti Japri dengan Ibu Ani begitu Pak? Iya, tuh. Nanti saya siapkan draft MOU, draft PKS, dan hal-hal lainnya yang diperlukan, sehingga nanti tinggal ngisi-ngisi saja begitu Bu Ani. Ya, mungkin kita bisa masuk di sini, Bapak Ibu. Nah, ini ada Work PJJ, kemudian MOU. Masuk di sini, nanti saya share juga ini alamatnya. Terus nanti Bapak Ibu tinggal mengisikan ini, nama perguruan tinggi, alamatnya, siapa nama kedatangannya, dan seterusnya, logo, ya, kontak, nomor HP. Nanti data akan masuk ke Bu Nina akan menyiapkan draftnya, kemudian akan mengkomunikasikan dengan kontak yang tersebut di sini, Pak. Ya, enggak. Atau Japri ke saya juga bisa langsung, Bu Ani. Bisa nanti. Ya, terima kasih Bu Nina. Baik. Bu Ani, saya di 0811, boleh? Selain tadi yang tadi. 0811 200 609. Iya. Nah, enggak. Masih di mute, Bu. Ini saya mau kembali nanya ke Bu Kus. Bu Kus. Ya, silakan. Iya, mohon penjelasannya, Bu. Untuk apa tadi ya?
penjaminan mutunya itu. Nah, kita kan di UML ini kan ada juga penjamin mutu. Yang dimaksudnya itu bagaimana, Bu? Sistem di tempat Ibu, saya ingin ini mendapatkan best practice-nya. Oke. Ya, berkaitan dengan ini ya, blended atau blended learning. Ya, best practice tempat Ibu. Kalau tempat saya ya, ini mungkin ada hal yang berbeda ya. Kalau di tempat saya kebetulan program studinya itu PJJ. Jadi yang ditetapkan adalah standar bagaimana dosen itu mengisi materi. Ya, yang di sini pun yang di MOOC Aptikom kita terapkan itu Pak Bu. Jadi ada standar kalau penjaminan mutu itu kan sesuai dengan standar yang ada di SNPT itu ya, ada standar pembelajaran, ada standar penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, terutama ini yang berbeda kan pada standar pembelajarannya ya. Di materi pembelajaran RPS-nya harus bagaimana formatnya, kemudian berapa jumlah pertemuannya, dalam satu pertemuan 1 minggu itu berapa kegiatan mahasiswa itu berapa menit, isinya apa saja, apa harus ada videonya, atau apa hanya tatap muka online saja, atau seperti apa, itu nanti di sini Pak Bu. Jadi ada RPS-nya kita lihat, kemudian kontennya juga nanti dievaluasi, betul nggak 16 minggu itu penuh diisi, ya? Atau jangan-jangan cuma dikasih link video aja, tapi nggak pernah ada komunikasi begitu, nggak ada pernah ada feedback misalnya. Nah, hal seperti itu harus kita tentukan. Misalnya dalam 1 semester minimal ada 4 penugasan misalnya, harus ada berapa kuis, harus ada diskusi kelompok, harus ada apa, itu yang ditetapkan di dalam penjaminan mutu. Kemudian proses pembelajarannya kita monitoring Bapak Ibu, benar nggak yang dilakukan sesuai dengan RPS, gitu kan? Kemudian kita juga meminta feedback kepada mahasiswa. Jadi apakah dosen itu memang mengisi sesuai dengan ketentuan atau tidak, mahasiswa paham atau tidak, diberi kesempatan diskusi atau tidak, ya, jadi mengerti atau tidak. Nah, ini kan menjadi penting. Itu nanti akan dievaluasi. Kita akan bertanya kepada mahasiswa dan itu akan menjadi feedback, masukan untuk terus perbaikan di proses pembelajaran kita. Lalu di penilaian pembelajaran, Pak unsur penilaiannya apa saja? Hasil penilaiannya apa saja? Jangan-jangan ada dosen yang ngasih nilai, wes pokoknya A semua, kan baik juga ya? Atau nilainya C semua, repot ini kalau kita swasta ini semuanya C, besok nggak ada yang daftar di tempat kita kan Pak? Betul. Nah ini kan hal yang harus diperhatikan, bagaimana caranya kita membuat mahasiswa itu layak lulus, tetapi bukan sekedar diluluskan, tapi betul-betul layak gitu. Nah, kalau saya di tempat saya itu dosen kami ingatkan untuk bisa memberikan report berkala. Misalnya di minggu keempat itu sudah mengevaluasi mahasiswanya siapa sih yang bermasalah, siapa yang nilainya kurang. Nilai itu harus di-share kembali ke mahasiswa sehingga mahasiswa itu punya kesempatan perbaikan. Ya, dan ini sistem pembelajaran inkremental, Pak. Jadi mungkin dari awal itu mereka tahunya sedikit. Kalau kita ngasih tugas pertama itu ya jangan berharap bahwa mereka itu benar semua kan gitu. Tapi justru dari situ kita bisa mendapatkan feedback bagaimana atau yang kurang. Kita tingkatkan lagi sampai akhirnya capaian pembelajaran itu betul-betul bisa. Tidak bisa kita juga memberikan tugas langsung tinggi. Ibaratnya kalau saya bilang orang suruh naik lantai 2 tapi nggak dikasih tangga, suruh lompat. Mahasiswa putus asa gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita bisa memberikan anak tangga kepada mahasiswa sehingga target kita untuk sampai di lantai 2 itu bisa tercapai dengan baik. Kalau bisa semua mahasiswa lulus, tapi tidak sekedar lulus, tentu dengan standar tertentu gitu. Dia boleh naik level, naik 1 tangga lagi itu ketika apa kan gitu harus ada didefinisikan di situ. Tapi kita memberikan kesempatan feedback kepada mahasiswa sehingga dia punya, oh sekarang saya nilainya ini posisinya masih C nih, kalau kegiatannya saya begini terus, saya caranya begini terus, saya nggak bisa lulus. Itu bisa diketahui sedini mungkin gitu Bapak, sehingga tidak nilai itu bukan sebuah punishment ya. Iya. Tiba-tiba di akhir semester ya dapat E deh dan nggak bisa memperbaiki gitu kan, kasihan mahasiswanya. Nah itu standar mutu yang kita terapkan kurang lebihnya seperti itu Pak. 3 poin kita sampaikan. Siswa kita itu Bu ya untuk mendapatkan nilainya yang baik lah gitu kan, dengan adanya sistem seperti itu tadi.
Nah, oleh sebab itu saya juga berharap sama dosen-dosen jangan pelit dengan nilai, tetapi harus ada proses begitu. Kalau kita tinggal di swasta ini kan kita mengajar di swasta, kalau kita kasih D nilai mahasiswa, nanti mahasiswa pindah ke tempat lain. Ya, termasuk yang banyak ngasih nilai C itu mahasiswa juga akan kalau ada perguruan tinggi lain yang sama prodinya, dia juga akan pindah karena mereka itu minimal B. Nah, oleh sebab itu ada proses untuk ke B itu. Saya setuju tadi prosesnya. Jadi seperti itu saya kira bagus sekali. Nanti berarti tim penjaminan mutu ini yang terus untuk memonet dan memonitoring serta mengevaluasi tentang kinerja dosen-dosennya ya Bu Kus ya. Ya. Saya kira itu teman-teman. Jadi mohon kiranya ini perlu perhatian bagi para dosen UML khususnya untuk depan, jangan pelit-pelit dengan nilai, tapi harus ada proses. Dan prosesnya itu ya seperti yang disampaikan oleh Bu Kus tadi itu. Gitu. Sehingga nanti mereka betul-betul mampu menguasai materi itu. Jadi bukan melihat nilai dia dapat A, tetapi tidak mampu menguasai materi. Itu kan, iya. Ya, saya kira demikian. Terima kasih Bu Kus, luar biasa Bu Kus. Ya, terima kasih Pak Rektor. Teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan? Apa udah nggak sabar lagi nunggu tadi sesuai janjinya Mas Nurul mau pelatihan konten yang menarik? Sudah? Baik, Ibu Kus, ada yang ingin disampaikan lagi, Bu Kus dan tim? Ya, sementara dari kami mungkin cukup Bapak Ibu. Jadi ini kami senang sekali bisa berkesempatan silaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Mungkin juga kami bukanlah orang yang lebih dari yang lain. Kita sama-sama belajar. Mungkin dalam proses ini kami juga ada kurangnya. Tapi dengan sharing seperti ini, ya sama-sama ini untuk perbaikan gitu ya, untuk bisa gimana caranya pendidikan di Indonesia ini semakin maju, begitu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu. Sebelum ini berakhir, mohon diaktifkan semua videonya biar bisa di screenshot gitu. Nggak enak kalau tidak ada ini. Kita berfoto ya. Foto. Mohon dihidupkan semua videonya untuk berfoto. Sudah hidup semua? Belum ini? Masih ada yang belum hidup? Mas Johri? Ya. Ini saya hidupkan. Mr. Zohri sudah hidup. Mr. Zohri sudah? Oke. Saya screenshot 1, 2, 3. Ya, sekali lagi, ini ternyata ada 2 ini. Ya. 1, 2, 3. Ya. Ya. Ini juga direkam Bapak Ibu, jadi nanti rekamannya sudah bisa juga kita bagikan ya. Saya sudah rekam. Saya rasa untuk hari ini cukup sekian ya. Jadi kita akhiri. Terima kasih Ibu Kusrini dan tim atas wawasannya yang luar biasa. Kami ini menjadi terpacu untuk merencanakan kegiatan berikutnya. Jadi lebih baik lagi untuk berikutnya. Terima kasih sudah berbagi dengan hal yang luar biasa dan tidak ada henti-hentinya untuk tetap berbagi. Nanti kita akan segera tindak lanjuti. Nanti saya akan hubungi juga Bu Nina dan juga bicara dengan Mas Rangga. Ibu Bapak yang saya cintai gitu ya. Hari ini saya bahagia banget gitu ya karena kita bisa berkumpul mendapatkan hal yang baru. Kemudian untuk bulan depan setelah UAS kita juga ada agenda lain, ada agenda baru ya untuk berkaitan dengan Mas Rangga untuk melakukan pada lagi. Dan juga kita nanti menantikan Mas Nurul untuk membuat konten yang menarik. Tadi ibaratnya masakan ya,
masakan kalau diramunya dengan bumbu yang luar biasa itu rasanya lezat banget. Jadi kita juga ingin merasakan masakan yang lezat. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini kita akhiri pertemuan dan silaturahim kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kusrini, terima kasih banyak Pak Rangga. Hidup Bu Ani. Mas Rangga, terima kasih semua. Bu Nina, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.